Tampilan video pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kerjakan! Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Siap! Kepada Sang Merah Putih, hormat,
Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara. Ya, untuk mengheningkan Cipta ini kita sama-sama baca suratul Fatihah. Sepanjang lagu mengheningkan Cipta ini berkumandang, di mana dalam pembacaan suratul Fatihah yang pertama pahalanya diniatkan ditujukan pada para pejuang kusuma bangsa yang telah gugur atau mungkin masih hidup dalam keadaan sudah sangat tua. Semoga mereka yang gugur senantiasa dibalas oleh Allah atas pahala perjuangannya dan ditempatkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi mereka, para pejuang, para pahlawan yang masih hidup dalam keadaan sudah tua, senantiasa Allah beri keberkahan dan usia yang penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya serta amal kebaikan. Al-Fatihah yang kedua, pahalanya ditujukan kepada para guru di sekolah SMP Bina Sejahtera Unit Radar. Semoga dalam melaksanakan tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, senantiasa dilimpahkan rizki, keberkahan hidup, serta kesehatan dan keselamatan. Al-Fatihah yang ketiga, pahalanya diniatkan kepada para orang tua siswa yang hadir saat ini, atau mungkin siswa yang belum bisa hadir. Semoga Allah lapangkan rizki mereka, diberkahi, dan senantiasa ada kesehatan dan keselamatan. Dan Al-Fatihah yang keempat, pahalanya diniatkan ditujukan kepada para siswa agar mereka senantiasa tetap ada dalam semangat mengikuti pelajaran walaupun harus melalui online. Mengheningkan Cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Mengheningkan Cipta selesai. Silakan Pak Febri, protokol. Pak Febri kemana ini? Pak Febri. Silakan Pak Febri. Unmute suaranya. Suaranya Pak Febri.
Ya, Pak Pebi kemana? Pembacaan teks Pak Pebi. proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh pembina upacara. Didengarkan saja ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Pembacaan teks pembukaan Aldi Junaidi. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ananda Aldi Junaidi kelas 8C. Siapa? Bisa nggak ada? Kayaknya Alinya nggak ada deh Pak. Alinya nggak ada. Mama Nun sini biarin. Nggak ada. Siapa? Nggak masuk Aldi kemarin. Ya udah Pak, saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari segera menonaktifkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan inayahnya kita bisa bertatap muka di dalam jaringan video conference Zoom ini guna melaksanakan upacara virtual merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Salam dan salawat semoga tercurah kepada uswah kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, juga para guru dan juga para siswa yang insya Allah tetap semangat walaupun aktivitas saat ini kita hanya sebatas bertatap muka melalui video conference di smartphone. Ya, para guru dan anak-anak sekalian, untuk kemerdekaan Indonesia yang hari ini sudah memasuki usia 76 tahun, itu merupakan titik kulminasi dari pembentukan sebuah konstitusi negara. Jadi proklamasi itu adalah landasan ideal atas berdirinya sebuah negara yang sah yang disebut Republik Indonesia. Sebetulnya 1 minggu yang lalu pun dengan kita merayakan 1 Muharram 1443 Hijriah, itu pun sebetulnya statusnya sama sebagai landasan ideal terbentuknya negara. Kalau 17 Agustus 45 itu adalah landasan ideal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang hingga ini berusia 76 tahun. Sementara 1 Muharram 1443 Hijriah itu merupakan landasan ideal terbentuknya sebuah konstitusi negara Islam di mana baginda Rasulullah sebagai Amirul Mukminin atau kepala negara yang telah dibaiat oleh suku Aus dan Khazraj ya melalui peristiwa musim haji ya bertepat di tempat Aqobah ya itu berlangsung selama 2 kali musim haji ya antara pertama dibaiat dengan oleh 12 orang dari suku Aus dan Khazraj,
dan tahun berikutnya oleh 58 dari Aus dan Khazraj ya. Nah, di musim haji itu kemudian mereka atau Rasulullah ya mencanangkan atas perintah Allah untuk melakukan hijrah, dan oleh Umar bin Khattab ya, proses ke hijrah itu sebagai bentuk ya ideal atas terbentuknya ya daulah Islam. Nah, kalau Indonesia di 17 Agustus ini ditandai dengan proklamasi kemerdekaan ya, yang itu bertepatan dengan bulan Ramadan ya, tahunnya Bapak lupa. Tapi ini sebetulnya menjadi sebuah pencerahan bagi kita bahwa hijrahnya baginda Rasulullah itu bukanlah semata-mata berpindah dari masa jahiliyah kepada Islam, tapi lebih tepat merupakan bentuk ideal atas terbentuknya sebuah konstitusi negara yang kemudian dikenal dengan daulah Islam ya. Hanya saja kemudian kita ketahui di tahun 1924 ya, konstitusi daulah Islam itu yang telah dirintis oleh baginda Rasulullah di bulan Hijriah ya, di bulan Muharram itu ya, melalui konspirasi global negara-negara kafir barat, salah satunya juga merupakan negara yang menjajah negeri ini adalah Belanda ya, kehilafahan Islam kemudian dibubarkan ya, tepatnya di Turki Utsmani 3 Maret 1924 ya. Dan pada saat itu negeri Indonesia ya ada di dalam penjajahan negara Belanda saat khilafah Islam dibubarkan. Tetapi upaya kaum muslimin saat itu sudah melakukan bentuk perjuangan dengan pergerakan, yakni melakukan melalui organisasi-organisasi ya, itu kemudian mengusulkan ya kepada pemerintahan kolonial Belanda untuk menghadiri konferensi Mekah ya, yang kemudian berlangsung secara 2 tahap. Artinya ada sambungan antara perjuangan menuju berdirinya negara Indonesia yang merdeka dengan upaya kaum muslimin untuk mengembalikan ya sebuah negara yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia, yakni daulah khilafah Islam. Ya, tetapi karena masih sangat kuatnya unsur nasionalisme ya, sehingga mengembalikan kekhalifahan Islam yang dirintis oleh baginda Rasulullah tidak terwujud. Kemudian para ulama bersepakat untuk tetap memperjuangkan berdirinya nation state atau negara-negara nasional. Ya, oleh sebab itulah kemudian ya ulama-ulama di tanah air ya dalam setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata kolonialisme Belanda yang mendompleng tentara sekutu yakni Inggris ya, yang semula ingin melucuti senjata tentara Jepang sebagai pihak yang kalah perang dunia kedua. Dengan mendompleng tentara sekutu, pasukan Belanda itu menyusup dan masuk ke wilayah Nusantara dan melakukan agitasi ya atau memprovokasi masyarakat bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak sah, dan bahkan kemudian mereka melakukan ya perlawanan ya, peperangan, penembakan ya kepada mereka yang menunjukkan jati dirinya sebagai aparat negara ya. Tentu ini bukan suatu yang sangat mudah ya. Setelah diproklamasikan kemudian banyak negara-negara terutama negara-negara kafir barat yang tidak mengakui ya, justru yang mengakui akan kemerdekaan Indonesia itu adalah negeri-negeri muslim. Yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Palestina, disusul kemudian Mesir ya, kemudian Pakistan, terutama negeri-negeri Islam, karena tahu bahwa masyarakat Indonesia itu mayoritas Islam ya. Dan bahkan kemudian Belanda berusaha untuk menguasai kembali Indonesia
ya, maka terjadilah peperangan ya, dari mulai mereka masuk ke wilayah Jakarta melalui Tanjung Priuk, ya, bahkan kemudian Jakarta dikuasai oleh Belanda dan akhirnya pemerintahan Soekarno harus memindahkan ya ibu kota yang asalnya di Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Itu pun melalui perlindungan dari Kesultanan Hamengkubuwono ke-9. Ya, di mana Kesultanan Hamengkubuwono itu merupakan kesultanan Islam yang sampai detik kemerdekaan Indonesia tetap diakui sebagai Kesultanan Mataram yang disebut dengan Kesultanan Hamengkubuwono yang ke-9. Kalau yang sekarang masuk ke Hamengkubuwono ke-10. Ya, mereka melindungi dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh itulah kemudian Jogja ditetapkan sebagai provinsi daerah istimewa dengan Kesultanan Hamengkubuwono-nya. Ya, Kesultanan Jogja itu Aceh ya sebagai daerah provinsi daerah istimewa dengan syariat Islamnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu serta para siswa sekalian, kemerdekaan itu bukanlah sebagai hadiah dari Jepang, tapi kemerdekaan itu adalah upaya dari bangsa Indonesia. Ya, sejak kolonialisme Belanda mencanangkan ya bentuk penjajahan yang bebas kepada masyarakat Indonesia, ya, kemudian disediakanlah oleh pihak Belanda yang disebut dengan Volksraad, ya, yaitu upaya perjuangan secara konstitusional melalui parlemen Belanda yang disebut dengan Volksraad. Ya, hanya 2 organisasi pergerakan yang menuntut agar Indonesia merdeka, ya, yakni ya Pergerakan Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno serta Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hojo Cokro Aminoto. Kedua organisasi ini bahu-membahu memperjuangkan hak-hak ya menentukan nasib sendiri. Nah, itu sudah dicanangkan sejak tahun 1911. Ya, setelah berdirinya dari Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah dengan Sarekat Islam, ya. Hanya saja kemudian dalam perjalanan waktu kolonialisme Belanda melakukan tipu muslihat dan jebakan-jebakan, ya akhirnya upaya untuk menegakkan Indonesia sebagai negara mandiri dan merdeka itu pupus, ya. Baru setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia dan mengusir tentara Belanda, ya, dan ternyata kemudian Jepang, ya, yang terlibat dalam perang Pasifik Raya sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua. Ya, Pasifik Raya itu berarti mencakup Asia dan Samudra Pasifik. Di dalamnya ada Selandia Baru, Australia dan semuanya. Itu Jepang ya terlibat dalam Perang Dunia Kedua melawan Inggris, Cina dan Amerika. Dan kemudian kita ketahui bahwa tanggal 9 Agustus ya Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara Amerika, ya, dan itu merupakan sebuah kejahatan perang yang maha dahsyat karena dalam klausul undang-undang internasional ya dilarang menggunakan bom yang mengandung unsur yang membakar yang sangat luas, ya. Karena bom atom itu sebetulnya ledakannya kecil, tapi radiasi ya dari atomnya itu yang membahayakan, ya. Dan sampai saat ini tetap saja itu sebagai kejahatan perang. Artinya Amerika yang selalu menuduh-nuduh kaum muslimin sebagai teroris, justru Amerika lah teroris yang sebenarnya yang sudah dia lakukan di tahun 1945 dengan membumi hanguskan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan tujuan ingin memperoleh kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Ini merupakan kemenangan yang tidak sah, curang, sebuah upaya peperangan yang ilegal, kejahatan ya dalam peradaban dunia. Ya, tetapi karena negara Amerika dan negara adidaya sejak akhir Perang Dunia Kedua, ya Amerika lah yang muncul sebagai negara yang kuat ya dengan teknologi dan kemajuan persenjataannya
ya, maka kejahatan itu pun tidak pernah diadili, ya, walaupun sebetulnya itu merusak tatanan kehidupan masyarakat, ya, dan juga alam di wilayah Hiroshima dan Nagasaki, ya. Bapak dan Ibu sanak sekalian, ya, kesempatan itu kemudian digunakan oleh para pemuda untuk mendorong Soekarno-Hatta yang waktu itu sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kita ketahui dalam sejarah Soekarno dan Hatta tidak bisa mengikuti kehendak para pemuda karena tentara Jepang masih ada di wilayah Jakarta, dan terkait dengan menyerahnya Jepang itu belum diterima, ya, secara langsung oleh Soekarno dan Hatta. Kalau istilah sekarang mah kudet, kurang update ke menyerahnya itu tanggal 15, ya, karena di Vietnam atas pelantikan pengukuhan sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan. Saat pulang ke Indonesia, sebetulnya tanggal 5 itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Para pemuda lah yang sudah mengetahui melalui kantor-kantor berita yang ada di Indonesia. Ya, belum ada internet waktu itu, sehingga hanya lewat berita saja. Walaupun beritanya berbahasa Inggris, tapi pahami karena para pemuda itu adalah para mahasiswa. Ya, dan kemudian mendorong Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan karena Jepang sudah lagi untuk bertokol di Indonesia, sehingga saat itu Indonesia bisa dikatakan dalam keadaan kekosongan kekuasaan atau disebut dengan vacuum of power. Ya, bukan vakum tapi vacuum of power, kekuatan yang kekosongan atas kekuasaan, ya. Dan itulah kemudian Soekarno dan Hatta diajak ke Rengas Dengklok untuk kemudian dibicarakan secara mendalam, dan akhirnya tanggal 16 Agustus sore, ya, kembali ke Jakarta, dan besoknya jam 10, ya, waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan nomor 56, ya, dibuatlah upacara, ya, yang dihadiri tidak lebih dari 20 orang. Tapi walaupun upacaranya itu dilakukan dengan sederhana, ya, dan diakui secara nasional, didukung oleh berbagai tokoh-tokoh daerah, ya, dan kemudian juga disebarluaskan oleh para pemuda melalui kantor berita Dumai yang milik Jepang. Dan kemudian direspon oleh negeri-negeri kaum muslimin di Timur Tengah dan langsung menyatakan menyetujui dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, hanya negeri-negeri yang mayoritas non-muslim atau negara-negara kafir yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, baru setelah Belanda melakukan kejahatan berupa agresi militer pertama dan kedua, ya, dan melalui konferensi meja bundar, akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui. Pengakuan kemerdekaan Indonesia itu bukanlah hanya sebatas perundingan, tetapi Indonesia harus menerima pil pahit berupa pengakuan hutang oleh pihak Belanda, ya, terhadap negara Amerika atas suplai senjata untuk memerangi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda yang memiliki persenjataan yang otomatis, yang modern, melawan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan, senjata itu disuplai dari Amerika, yang disuplainya itu ya di drop dulu aja, nanti di sebagai hutang. Dan kemudian Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia dengan catatan mau menerima hutang Belanda, menanggung hutang Belanda kepada Amerika atas suplai senjata yang disiapkan pemerintahan Amerika kepada Belanda. Padahal sebagai penengahnya sendiri adalah Amerika. Bahkan di balik itu pun ternyata Amerika mendapatkan, ya, sebuah dokumen dari geologi Belanda bahwa di wilayah Papua terdapat gunung-gunung emas yang sangat besar. Oleh sebab itulah kemudian Amerika melakukan negosiasi dengan pemerintahan Indonesia waktu itu Soekarno, ya, karena negosiasinya alot sehingga Papua
baru bergabung ke Indonesia ya itu tahun 1948. Ya. Maaf. Tahun 1958. Ya. Berarti 13 tahun setelah Indonesia merdeka. Agak terlambat. Karena di sana ada sebuah upaya penekanan Amerika ya agar hak konservasi atas kekayaan alam berupa emas di Irian Jaya itu diserahkan ke Amerika. Dan faktanya memang terjadi. Bahkan gunung itu sudah menjadi sebuah lubang besar karena sudah dieksploitasi ya, sejak tahun 1960 ya sampai sekarang. Yang tadinya berbentuk gunung sekarang menjadi lembah lubang besar yang disebut dengan Gunung Geesbrug. Itu gunung itu masih ada, makanya Irian Jaya sampai saat ini terus menerus di Indonesia ya karena kekayaan alam. Bahkan kekayaan alam Indonesia sangat besar. Tapi sayang Indonesia sejak merdeka hingga saat ini belum mencapai tujuan utamanya, yakni mensejahterakan kehidupan umum. Ya, apalagi kemudian saat ini Indonesia terjebak dengan hutang hingga 1.000 triliun, ya melalui program dari negara Cina yang dikenal dengan One Belt One Road atau disingkat OBOR. Kerjasama berupa pembangunan infrastruktur dengan pinjaman oleh pihak Cina, syaratnya tenaga kerjanya dari Cina. Dan kemudian Indonesia menerimanya. Ya, tapi infrastrukturnya ternyata sampai saat ini ya tidak bisa digunakan. Hanya kesia-siaan semata. Karena memang itu proyeknya negara Cina. Sungguh merupakan sebuah ironi atas kemerdekaan Indonesia saat ini ya kita saat ini euforia dengan kemerdekaan, tapi sejatinya negeri ini ada dalam jebakan lumpur yang namanya hutang luar negeri yang saat ini sudah mencapai 1.000 triliun yang setiap tahunnya harus disisihkan dari APBN 60%. Jadi 60% dari anggaran belanja negara itu untuk bayar hutang. Sisanya 30% untuk ya belanja negara. Makanya akhirnya hutang lagi dan hutang lagi. Dan memang itulah yang dibuat oleh negara-negara adidaya mulai Amerika, ya Eropa dan sekarang Cina ya dengan bantuan-bantuan yang kelihatannya seperti dewa penolong tapi sejatinya itu adalah jerat. Ya persis seperti ya bank-bank keliling yang menawarkan hutang dengan manis muka tapi setelah menagih hutangnya dia akan menunjukkan muka yang sangat seram dan sangat menyeramkan dengan penuh paksaan ya. Dan tidak sedikit kita pernah diramaikan dengan bank keliling sampai kemudian ada yang namanya spanduk-spanduk untuk menolak adanya bank keliling ya, padahal negeri ini sudah terjerat oleh bank yang dikenal dengan pinjaman-pinjaman luar negeri. Ya, kita tentu prihatin dan tiada lain mengupayakan diri untuk mencapai kecerdasan bagi para pribadi, ya individu, baik siswa dan tentu juga kita sebagai guru harus tidak berhenti untuk nantiasa melakukan kajian-kajian yang bersifat objektif tentang kondisi negeri ini. Ya, karena kalau mengikuti berita tentu akan cenderung ya menunjukkan keberhasilan pemerintah padahal sejatinya negeri ini sudah salah mengurus, tapi Allah senantiasa melindungi kita karena umat Islam di Indonesia senantiasa ada dalam ketaatan, ketakwaan dan kesabaran. Tapi tentu kita tidak ingin mewariskan kondisi negeri yang carut-marut kepada anak cucu kita. Oleh sebab itulah kita tetap ada upaya dengan kemerdekaan ini. Oleh sebab itu tentu upaya untuk ya menjadikan negeri ini sebagaimana sebelum Belanda datang, yakni ada dalam aturan syariat Islam. Karena yang dikenal dengan Nusantara, Jamrud di Katulistiwa itu bukan saat ini, tetapi saat negeri ini dipimpin oleh kesultanan-kesultanan Islam.
sebelum kolonialisme Belanda, Portugis ya menjajah negeri ini, Indonesia itu bagaikan jamrut di khatulistiwa, ya bagaikan permata, ya, karena mensuplai kebutuhan masyarakat di dunia melalui rempah-rempahnya. Padahal di perutnya buminya sendiri itu lebih kaya lagi. Ya mudah-mudahan ya Indonesia ya segera ya menerapkan aturan Allah berupa syariat Islam, karena 400 tahun negeri ini sudah menerapkannya di masa kesultanan Islam yang berhasil membawa masyarakatnya ke dalam kehidupan yang gemah rimpah loh jinawi, aman, tentrem, dan taat bertakwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan video lagu wajib nasional. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.
tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, Sampai akhir menutup mata. Tiap ganti-ganti Pak. Kemarin 19 enak 23. Hah? Oh, Oke. Pembacaan doa oleh Ananda Aden Muhammad Faiz kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini tersimpuh mengadahkan tangan, persembahkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Amin. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis serta nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945.
sebagai jalan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita-cita. Mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa iman kami dan ketakwaan kami, serta memiliki rasa tenggang, rasa solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera berdasarkan aturan Islam. Amin. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa, raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Pengumuman kali ya. Pak Haji, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita akan istirahat, ada jeda, nanti sekitar jam 10 akan masuk ke dalam perlombaan. Lombaannya secara virtual, ya, cuma ada satu lomba, itu adalah bentuk video dalam membuat kampung halamanku, ya. Sebelumnya sudah di-share terkait dengan lomba-lomba ataupun terkait dengan hadiahnya seperti apa. Jadi mohon dengan sangat lakukannya. Jadi setiap kegiatan lomba akan disampaikan kembali di grup masing-masing agar bisa mengetahui seperti apa lombanya, dan kita akan optimalkan di Google Meet. Jadi masing-masing untuk bisa mengikuti. Jadi kita start jam 10 sampai jam 12. Dan setelah ini bisa istirahat, tapi persiapkan diri ya lomba-lomba yang harus diikuti. Terus yang kedua adalah mohon dengan sangat bagi para juri ya ataupun guru bidang studi untuk bisa mendampingi ya sesuai dengan lomba yang dituju anak-anak didik kita. Mungkin itu yang bisa dipaparkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan sedikit. Para siswa yang masih ada di Zoom ini, tolong diisi dulu di grup ya, lomba-lomba yang diikuti. Jadi kalian tunjukkan partisipasi dan semangat untuk meraih prestasi yang itu sifatnya ya hanya berupa lomba-lomba. Ya, jadi jangan kemudian kamu tidak mau berpartisipasi dan tidak peduli. Ya, walaupun kondisinya masih corona, masih online, bukan berarti kemudian kita seperti mati kutu, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena faktanya Sekolah Bina Sejahtera selalu mengupayakan untuk bisa melakukan aktivitas secara virtual, baik belajar maupun upacara, bahkan beberapa kali kita melakukan Hari Besar Islam, ya, dengan tujuan supaya siswa terbiasa dengan aktivitas virtualnya. Berikut pun perlombaan-perlombaan yang diadakan itu bukan hanya sebatas sebagai upaya ajang untuk
meraih prestasi yang nanti Bapak beri hadiah itu standing holder itu tempat dudukan handphone buat kalian belajar dan juga kuota ya, nanti yang memperoleh juara itu akan mendapatkan hadiah dan tentu juga akan disampaikan melalui aktivitas upacara virtual ya. Itu saja anak-anak sekalian, diharapkan partisipasi dan tentu guru-guru wali kelasnya untuk mendorong para siswanya untuk bisa turut serta dalam lomba-lomba HUT RI yang ke-76. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Pak Febri. Oke, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 telah selesai dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Fahri, admin. Udah dipanggil.